Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari 3 REM 4B. Nama saya Fitra Siti Anfani Hakim. Saya Isyan Aprilia. Hari ini kami akan mempraktikkan cara merakit PC dan menginstal Windows 10. Mari kita simak video ini. Terima kasih. Pertama-tama kami akan membongkar PC. Pada pembongkaran PC ini langkah pertama yaitu membuka casing PC. Membuka casing PC dimulai dengan membuka kipas atau melepas kipas, dan setelah itu dilanjutkan membuka casing PC pada bagian atas. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu melepaskan semua kabel yang terhubung ke motherboard. Yang ketiga, melepas kabel kipas. Setelah melepas kabel kipas, kita akan melepas kabel konektor yang terhubung ke motherboard. Yang kelima, melepas kabel daya CPU. Setelah melepas kabel daya CPU, langkah selanjutnya yaitu melepas heatsink atau kipas. Yang ketujuh, melepas power supply dari casing. Setelah melepas power supply dari casing, langkah selanjutnya yaitu melepas kabel SATA. Yang kesembilan, melepas kabel kipas CPU. Setelah melepas kabel kipas CPU, kami akan melepas kabel on-off. Yang ke-11, kita melepas motherboard dari casing.
Setelah itu kita masuk pada komponen-komponen yang ada di motherboard. Yang pertama ada slot prosesor, yaitu untuk memasang prosesor. Selain untuk memasang prosesor, di dalam prosesor terdapat CPU. Dan yang kedua ada slot RAM. Slot RAM ini digunakan untuk tempat penyimpanan sementara. Kemudian pada komponen ini digunakan untuk memasang slot PCI. Selanjutnya pada bagian ini ada slot PCI Express. Kemudian di sini ada kotak putih, yaitu komponen motherboard yang bernama chipset. Setelah itu ada baterai CMOS yang gunanya untuk mengatur tanggal dan waktu agar setiap dinyalakan waktu dan tanggalnya ditampilkan secara berurutan dan tidak acak. Kemudian di sini ada kotak hitam. Ini adalah port untuk memasang slot SATA. SATA ini bisa digunakan untuk menghubungkan ke hard disk juga. Selanjutnya di sini ada slot power. Slot power ini digunakan untuk menghubungkan power supply ke motherboard. Kemudian di belakang sini ada beberapa port eksternal untuk memasang beberapa komponen. Yang pertama ada slot PS2, yaitu yang berwarna hijau dan ungu. Ini biasanya untuk memasang keyboard dan mouse. Selanjutnya ada port VGA. Kemudian di sini ada port USB dan juga di sini ada port HDMI. Selanjutnya di sini ada port Ethernet LAN. Kemudian di sini ada 3 jack audio, yaitu biasa digunakan untuk output suara ke speaker, dan yang merah biasanya untuk menginput suara ke mic, suara dari mic. Baik, ini adalah proses merakit kembali PC, yaitu memindahkan semua komponen yang telah dikeluarkan ke dalam casing. Pertama-tama kita memasukkan motherboard.
Setelah itu kita memasang RAM ke motherboard. Setelah memasang RAM, kami akan lanjut memasang kabel kipas CPU. Memasang kembali kabel on-off ke motherboard. Memasukkan power supply ke dalam casing. Power supply merupakan adalah aliran listrik untuk ke motherboard. Setelah power supply terpasang, kita menyambungkan kabel-kabel dari power supply ke motherboard. Kemudian kita memasang hard disk. Kemudian kita memasang kipas angin CPU agar CPU-nya tidak cepat panas. Di sini kita menghubungkan kabel SATA dari motherboard ke hard disk. Setelah itu kita menyambungkan kabel kipas ke kabel power supply agar mendapat aliran listrik.
Setelah semuanya komponen terpasang, kami akan menutup CPU dan pembongkaran PC pun selesai. Baik, ini adalah hasil dari percobaan menguji membongkar PC. Selanjutnya kami akan menguji apakah PC-nya berhasil dinyalakan atau tidak. Jadi PC-nya berhasil. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menginstal Windows 10 di komputer ini. Tetap simak video berikut. Baik, yang pertama yaitu menyalakan monitor dengan menekan power on dan juga F10. Setelah itu kami akan memindahkan USB ke bagian atas dan men-save atau menyimpannya. Setelah layar mati, kita akan tunggu sampai layarnya menyala. Setelah layar menyala, kami akan mengisi dan menginstal Windows. Di sini kami tunggu sampai stop installingnya selesai. Setelah selesai, kami akan mencentang expect dan OK dan kemudian memilih custom. Setelah memilih custom, pada bagian yang keempat akan diformat. Setelah diformat, kemudian tulis OK. Setelah menunggu sedikit loading, kami akan menunggu proses penginstalannya sampai selesai. Setelah semuanya selesai sampai 100%, kami akan menunggu sampai PC-nya menyala. Setelah tampilan PC-nya sudah seperti ini, sudah menyala, selanjutnya kami akan memilih Windows 10 yang paling atas atau yang telah kami install tadi. Selanjutnya kami akan menunggu PC-nya menyala kembali.
Setelah menyala dan muncul tampilan seperti ini, kami akan menunggu sampai asisten Google-nya berbicara. Setelah asisten Google-nya berbicara, kami akan menunggu sampai asisten Google-nya selesai berbicara atau asisten dari isinya. Baik, selanjutnya akan muncul tampilan pemilihan bahasa. Di sini kami akan memilih bahasa Indonesia. Untuk yang pertama ini akan memilih bahasa Indonesia. Setelah itu muncul lagi pemilihan bahasa yang kedua. Di sini pemilihan bahasanya itu yaitu US. Dengan muncullah pemilihan apakah ingin memakai keyboard atau tidak. Setelah itu masuk ke pengkonekan WiFi atau jaringan, di mana di sini kami tidak akan memakai jaringan, yaitu memilih I don't have internet. Setelah itu lanjut untuk tidak mengkonekkan WiFi atau jaringan. Setelah itu kami akan melanjutkan dengan menunggu sampai PC-nya atau monitornya memunculkan tempat pengisian username. Setelah seperti ini, yaitu tempat pengisian username, kami akan mengisi user dengan nama admin, kemudian tidak memasukkan password, dengan langsung mengklik OK. Setelah itu kami akan menunggu sampai tampilannya seperti ini. Kemudian kami akan menunggu sampai tampilannya seperti ini. Maka setelah yang ini selesai, maka PC-nya akan menyala dan penginstalan Windows pun selesai. Baik, PC-nya atau monitornya sudah muncul tampilan seperti ini, yang artinya penginstalan Windows berhasil. Jadi itulah dari menginstal Windows 10. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.